Dia bilang tentang Tommy Winata ya, TW yang ini yang ada MEG itu ya. Nih karena dianggap mampu menanam investasi 361 apa 81 triliun itu hingga 2080, PT Makmur Elok Graha MEG anak perusahaan Arta Graha yang sahamnya dimiliki oleh Tommy Winata diberikan konsesi 17.000 hektar oleh Badan Pengusahaan Batam BP Batam selama 80 tahun untuk dijadikan kawasan bisnis Rempang Eco City di Pulau Rempang Galang. Ya, hebatnya lagi, demi investasi itu bahkan KLHK rela melepaskan 7.560 hektar kawasan hutan yang penting bagi kelestarian ekosistem untuk dijadikan proyek tersebut. Hebat ya Tommy Winata. Dan ini kan kita lagi copras-capres nih ya, lagi banyak nih. Banyak Tommy Winata ini di partai mana dia? Kan banyak yang bilang partai itu ada oligarkinya. Kepala BP Batam itu notabene dari Nasdem, partainya Pak Surya Paloh, yang mencalonkan Anies dan Caimin. Ya ini mungkin kabar mengagetkan bagi kalian ya. Nih percakapan ini ya kita nggak tahu nih. Kita prolog dulu, tapi akan terbongkar kok. Ya kita nggak boleh berasumsi guys. Nanti dibilang menuduh, ya kan? Kita tanya aja dulu. Bener nggak nih? Perkara Pulau Rempang yang hendak dikuasai investor Cina lewat PT MEG ini membuka banyak tabir, kata teman gue nih. PT MEG tercatat sebagai perusahaan milik Oi Suat Hong, aka Tommy Winata. Nih. Yang melicinkan jalan lewat kepala BP Batam bernama Muhammad Rudi. Muhammad Rudi beneran kader Nasdem ya. Muhammad Rudi ini sendiri adalah anggota polisi yang menjabat sebagai kepala Samsat Batam yang mengundurkan diri mungkin karena terlalu kaya. Laporan BPN harta terpantau milik Rudi mencapai 51 miliar. Wow. Luar biasa ya Pak Rudi ya. Kaya ya. Benar itu Pak Rudi. Lalu masuk sebagai kader Nasdem dan mencalonkan diri jadi wali kota Batam dan dipilih jadi kepala BP Batam. Dulu Badan Otorita Batam. Kan kader Nasdem. Makanya Surya Paloh nggak ngomong ini masalah Rempang ini. Ya. Apakah ini Pak Saroni juga dari Nasdem ya? Apakah TW ini juga kader Nasdem? Wallahu alam, nanti kita lihat. Jadi lewat kekuatan Nasdem, Muhammad Rudi mendapat double jabatan sebagai kepala BP Batam sekaligus wali kota. Gitu. Informasi dari teman gue nih. Ini benar gak nih? Nah, tunggu dulu. Sementara Menteri KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengeluarkan izin pembebasan 17.000 hektar tanah mencakup 16 desa orang Melayu Riau adalah Siti Nurbaya yang juga kader Nasdem. Mulai pahit kopi ini. Kader Nasdem yang tersisa di kabinet Jokowi setelah Johnny G. Plate dilepas Jokowi ke KPK. Dalam tanda kutip dilepasnya. Ya benar ya? Wow, ini yang sabar-sabar kalian ya dengerin ini cerita nih. Aduh, ya Allah. Jadi yang beri izin kader Nasdem, yang kasih jalan kader Nasdem, yang semuanya di bawah Tommy Winata. Bener gak ini? Bener gak? Pak Surya Paloh bisa dijawab ini. Pak Surya Paloh ini udah merebut hati banyak orang loh sekarang nih. Iya, mudah-mudahan dijawab sama Pak Surya Paloh ini ya. TW ini penguasa asli Indonesia sejak era Soeharto yang memegang kendali kebijakan DPR, MPR, memegang bisnis bla 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 bla. Ya. Bahkan alur gaji anggota sampai ke situ. Ini kalau gua baca serem nih. Ya, memiliki jaringan media MI dan media yang
yang banyak lagi, banyak kekuasaannya TW ini katanya. Ya, dan itu membuat kita akhirnya kita kan nggak boleh ya nerima berita separuh-separuh. Kita selidiki gitu, bener nggak nih? Ada tulisan seperti ini guys. Indonesia milik konglomerat. Ini Minggu 7 Mei 2017 ini tulisannya. Oke, Minggu 7 Mei 2017. Ya, kita baca ya. Indonesia milik konglomerat. Kita baca nih. Dulu di akhir 80-an sebagai jurnalis saya sempat bertemu dengan dirut bank-bank pemerintah. Bahkan saat itu beberapa kali memandu diskusi terbatas perbankan. Era belum ada istilah pengamat. Diksi pakar belum mewabah. Ya, belum ada pakar gitu ya. Era di mana Umar Abdallah BBD, Kuku Basuki BNI, Widarsa Dipraja BDN, Kamardi Arif BRI begitu dicari di lobi. Berkawan dengan mereka sekedar sumber, berteman bukan untuk meminta tetapi agar dimudahkan mengutip keterangan untuk ditulis. Ini katanya penulis nih. Nanti di bawah itu ada nama penulisnya ya. Kita baca dulu. Berbeda dengan pengusaha, dekat dengan direksi bank, jaminan bagi perolehan kredit Tambun, kredit besar Tambun itu ya. Bukan Tambun daerah Bekasi, bukan ini Tambun badan ya, kredit besar. Saya paham bagaimana Eka Cipta Wijaya mendapatkan kredit besar dari BRI. Publik pun kemudian tahu setelah tak menjabat di Rut BRI. Kamardi menjadi komisaris di perusahaan grup Sinarmas. Sekedar salah satu contoh. Lakon demikian hampir dijalani semua konglomerat papan atas Indonesia. Ini apa hubungannya sama Tommy Winata, Be? Sabar, baca dulu ya. Supaya kita bisa ngambil kesimpulan, siapin kopi. Memang rada-rada gimana itu, ya. Bahkan modal awal pendirian bank swasta mereka dominan juga dari uang pinjam bank pemerintah. Ingat kebijakan Pakto tahun 1988. Swasta diberi kemudahan bagi pendirian bank. Perjalanan ini kemudian terjadilah praktek pelanggaran capital adequacy ratio, legal lending limit. Proses pelanggaran dan ranah abu-abu dalam bisnis itu terus berlanjut hingga era KLBI, BLBI, bahkan era BPPN. Zaman panen membeli aset BPPN dengan pola cesi 20% dari nilai real. Melalui anak usaha di negara bebas pajak, perusahaan Blossom Limited dari British Virgin Island. Sekedar menulis nama, padahal pemiliknya mereka telah dikonglomeratkan bank pemerintah negara Indonesia. Oh, begitu cara mainnya. Iya. Di hadapan para peserta Sesko TNI di Bandung, 17 November 2015, perihal ini sengaja saya tambah hanya konglomerasi di Indonesia itu sudah pernah saya paparkan. Produk TVRI jadi TV publik. Kemasan undang-undang, simak saja mana ada TV negara yang nasibnya seterperkosa TVRI. Lihat saja pesta pendapatan TV swasta setelah dapat bisnis TV. Dari pendapatan iklan mereka merambah partai politik. Beruntung dunia perbankan pemerintah nasibnya tak sejelek TVRI. Akan tetapi bank swasta milik Konglo telah membangun kepercayaan terungkap di lingkup pengusaha keturunan untuk diutamakan dipilih dalam sikon. Demikian para konglomerat Tambun merambah memiliki lalu mencengkram partai politik. Nih baru ada nih nama Tommy Winata nih, baru ada di paragraf ini kita tampilin ya. Tuh, kita baca ya guys. Tommy Winata saja punya hak veto di Nasdem. Surya Paloh pernah akui ia hanya pendana keempat setelah TW. Ada Jan Darmadi, bisa dilihat kemudian diangkat jadi anggota penasihat presiden. Lalu ada pendana Frankie, kini bendahara. Syamsul Nur Salim yang mukim di Singapura, diduga pengemplang BLBI melalui bank BDNI-nya punya tangan ke pendirian partai baru. Sebutlah konglomerat lain. Kalaupun mereka tidak terang-terangan punya partai, publik paham bagaimana tangan mereka ke penguasa. Ya, jadi dari tulisan yang panjang ini, ya itu ada satu paragraf itu.
Ini penulisnya guys, ada di sini ya. Namanya Narliswandi Piliang, aktivis, wartawan, dan penggiat citizen journalism Indonesia. Ini di politik.ermol.id. Ya, oke. Kita nggak baca sampai habis tulisannya guys. Kita nggak baca sampai habis. Jadi, buat pendukung Partai Nasdem yang kemarin, wah luar biasa ya. Apakah bisa bersuara Surya Paloh? M. Rudi itu Nasdem? Hah? Iya kan, Nasdem. TW ini Nasdem, menteri itu tadi itu, Bu siapa itu tadi yang menteri perempuan tadi itu ya? Yang mana tadi tulisannya nih? Gua ada apa di sini? Menteri KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Siti Nurbaya yang juga kader Nasdem. Jadi kira-kira capresnya Nasdem bisa berbicara tentang Rempang? Atau kalian yang jawab guys? Ya, Indonesia milik konglomerat. Mereka sudah menguasai partai politik. Mana Nasdem? Kita tunggu suara Nasdem. Apakah ini berita? Kalau beritanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Beritanya bisa dipertanggungjawabkan. ermol.co.id ya. Ya, politik Ermol, ya itu bisa. Dan itu ada Tommy Winata di sini. Dan di situ ada nama Surya Paloh, Nasdem. Kebetulan juga Rudi katanya Nasdem juga ya. Dan Menteri KLHK-nya katanya Nasdem juga ya. Tommy Winata. Apakah memang ada Nasdem di Pulau Rempang? Kalau memang ada Nasdem, lalu yang kemarin dicalonkan, bisakah untuk melawan konglomerat ini? Jawab pakai hati nurani dan akal sehat. Gue Bebe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Ya makanya kita jangan euforia politik aja. Cerdas dikit.